jadinya Yang rapi. Ya, coba di rename dulu. Kita masih ada waktu 3 menit lagi. Lalu kita akan screenshot kehadiran. Coba yang belum dirubah silakan dirubah. Itu seperti tadi contohnya sih. Nih boleh nih. 7C13 Max. Maximilian Salim nih, benar. 7A07 Felix Indrawan nih, benar nih. Ya. Jadi Bapak Ibu nggak kebingungan mencari-cari nama karena dari MPLS nih seperti Grisel nih, benar nih 7B strip 07 Grisel Jolie. Nah, seperti ini. Dari seperti aku MPLS ya. ya. Dari MPLS kan seperti itu ya. Jadi nanti pas muncul secara sistem tuh urutnya bagus gitu ya. Baik, kurang lebih 2 menit lagi kita akan mulai screenshot. Kita tunggu dulu, ini masih ada yang belum gabung ya, masih ada yang belum gabung. Masih ada waktu 2 menit lagi. Oke, baru 47 anak. Para ketua kelas silahkan mencari anggotanya yang belum join. Sudah 11.49. Pagi, Pak. Selamat pagi. Ini Rasel nih, ini belum diganti ya. Kelas, nomor kelas, nama. Di Rasel. Oke, 11.50. Saya akan screenshot dari halaman pertama. Silakan nyalakan kameranya karena akan menjadi bukti kehadiran mengikuti Zoom. 1, 2, 3. Saya kirim ke grup ketua kelas ya. Nanti saya minta grup ketua kelas membantu saya menginfokan siapa saja yang tidak hadir. Ya. Jadi kita saling cross check. Menurut foto Zoom dia tidak ada, nanti menurut ketua kelas ada ya. Report. Kita nanti bisa cross check. Karena kemarin halaman kedua ya sekarang ya. 1, 2, 3. Kemarin itu ada di kelas 8. Dia bilang itu tidak hadir. Ada yang benar, ada yang tidak ya. Jadi dia mencantumkan nama temannya yang ternyata hadir, sementara yang tidak hadir tidak dicantumkan ya. Jadi harus saling cross check. Halaman ketiga ya, 1, 2, 3. Oke, saya kirim ke grup ketua kelas. Silakan nanti ketua kelas mengecek, menginfokan ke saya yang tidak hadir siapa ya. Jadi nanti akan ketahuan yang tidak ikut Zoom siapa. Oke,
Sesuai dengan perjanjian kesepakatan kita bahwa hari ini adalah saatnya mengirimkan foto ya. Jadi yang sudah kalian buat yaitu up atau disingkat uji pemahaman halaman 15, silahkan langsung ke GC. Itu sudah saya buatkan tugas ya. Jadi kamu tinggal mengirimkan saja fotonya langsung. Jadi akan ketahuan siapa yang mengerjakan kemarin, pertemuan kemarin, dan yang tidak. Sekalian saya cek di sini langsung siapa saja yang sudah. Oh, baru satu anak ya. Langsung dikirim nih. Si Gary Fernandez 7C ya, langsung fast respon ya. Satu anak dari 62 anak total ya. Baru masuk Gary 7C. Silahkan yang lain saya tunggu. Karena kemarin kelas 8 itu baru 50% ya. Kelas 8 baru 50%. Padahal metodenya sama seperti kelas 7. Apakah kelas 7 lebih rajin ya? Apakah malah di bawah kelas 8? Pak, Ya, saya udah kerja. Saya udah mau kirim tapi pas submit dari kemarin hari pertama. ke Summit. Saya udah taruh Nah, fotonya tapi saya lupa submit. lepas Summit. Ya udah kirim aja Iya, sekarang. Kirim aja ke sana sekarang. dari hari pertama saya udah ituin padahal. Iya, emang saya sengaja belum bikin, emang di GC saya sengaja belum bikin. Jadi hari ini mau saya kumpulin gitu ya. Jadi live ya, siaran langsung ya. Sembari saya cek sudah berapa anak. Oh, 7 anak ya, hebat ya. Kelas 7 langsung respon. 7 anak nih. Lengkap nih, 7 ABC ya. Saya bacakan ya. 7A Kelly Sue, Sandy, 7B Carlita, Grisel ya, Grisel sudah ya. 7C Dario, Gary, Regita ya. Baru 7 anak ya, tinggal 55 anak lagi. Lumayan ya, 55 anak lagi ya. Ya, ini ada 55 anak yang hadir di Zoom ini. Kita bandingkan yang mengumpulkan ya. Ada berapa anak? Masih 7. Oh, sudah 20 ya. Sudah 20 anak ya. Jadi barang siapa yang pertemuan terakhir itu membuat pasti tidak panik ya. Karena tinggal foto, masuk ke GC, kirim ya, selesai. Ya. Barangkali ada yang masih tidak membuat, nah itu yang repot. Mungkin tidak menyimak bahwa hari ini saya minta untuk dikumpulkan ya. Oke, ini sudah 21 anak. Oh, 23 anak ya. 23 anak dari tadi berapa? 62 ya. Berarti tinggal 39 anak ya. Yang sudah saya bacakan kembali. Angelika dari 7A ya. Angelika, Kalista, Felix, Kelisu, Nathanael, Orlando, Sandy, Sainis Irianto, Valencia,
Itu 7A ya, 7B. Dari 7B Angela Su, Carlita, Grisel, Jason, Jonathan ya, 7B. Baru 5 anak 7B. Oke, 7C. Cynthia, Dario, Gary, Guilaume, Jason, Jonathan Osborne, Nathanael Jadi, Regita, Kapan mulainya apa? Steiner, Tirsa, Tommy. Ya, ini yang sudah kumpul. Ini kita sudah mulai, Nak. Ini kita sudah mulai. Kapan? Disimak ya. Oh, simak enggak simak, Nak. Kamu nanyain apa, Nak? Ulangannya. Kita belum ulangan, Nak. Saya belum kasih jadwal. Yang info ulangan siapa, Nak? Belum, kita belum ulangan, Nak. Kita kan baru ketemu berapa kali nih? Bentar ya, saya lihat dulu ya. Kelas 7 itu baru kita ketemu itu sama hari ini baru 4 kali ketemu, Nak. Masa udah ulangan, Nak? Yang kelas 8 aja itu baru ulangan ya. Perkiraan itu nanti tanggal 27 ya. Itu kelas 8. Itu kelas 8 4 kali ketemu. Ya, itu baru ulangan. Kita belum ulangan karena saya belum jadwalkan. Dan juga kita belum ada latihan soal ya. Rencana pertemuan selanjutnya kita akan latihan soal ya, kurang lebih 1 jam pelajaran ya, karena kan minggu lalu kita kepotong apa itu namanya vaksin ya kan, karena ada hari Jumat itu kan banyak kegiatan, jadi banyak apa waktu yang terbuang ya. Mungkin kalau kemarin kita apa namanya ambil buku ya, apa ambil seragam ya waktu itu ya, itu mungkin kita bisa apa namanya bareng sama kelas 8, cuma tidak bisa ya, jadi kita harus menunggu dulu. Oke, sepertinya kita akan lanjut ke materi bagian B ya. Itu tadi adalah materi yang bagian A yang hari ini anak-anak kumpulkan ya. Ada yang 3 lampiran nih, hebat nih. Ya, sudah 28 anak kurang 34 anak. Ini saya khawatir mereka ini apa menumpuk tugas ya, jadi tugasnya semakin banyak, akhirnya numpuk jadi terlupakan ya, jadi terlupakan, terus hari ini tidak bisa apa namanya menyerahkan ya. Oleh sebab itu diharapkan supaya mengumpulkan ya. Apa ada anak kelas 7 ABC yang belum ada buku? Berarti semua udah ada buku. Berarti kan tidak ada apa alasan untuk tidak mengerjakan ya kan? Karena sudah diinfokan di pertemuan kemarin. Di pertemuan kemarin itu kan jaraknya lumayan lama ya, kurang lebih ada 1 minggu ya. Kan pertemuan terakhir kita kan hari Kamis, ya kan? Hari Kamis. Sekarang sudah hari Jumat, itu berarti sudah 1 minggu lebih 1 hari. Nah, berarti kan saya Pak Henry berbaik hati supaya anak-anak bisa mengerjakan ya. Nah, ini terbukti dari yang bisa menyerahkan hari ini ya. Nih, udah nambah nih. Udah 30 anak, hampir 50% ya. Karena 30 lawan 32. 32 yang belum ya.
Kalau di sini 32, di sini 30 kan berarti baru 50% ya kan yang mengumpulkan. Ini baru 32 anak ya. Jadi ini membuktikan eh, ada ya, mungkin ada yang numpuk atau ada yang belum ada buku ya. Seandainya nih bisa menghubungi Pak Beli, apakah masih bisa order buku lagi? Kalau nggak bisa ya terpaksanya beli online di Shopee, di Lazada, di Tokopedia ya. Mau nggak mau harus mencari sendiri dengan resiko buku yang datang itu tidak bisa diganti ya. Kalaupun diganti nanti butuh waktu lama ya kan, proses ada komplain lah ya kan, retro segala macam ya. Jadi diharapkan anak-anak semua sudah ada bukunya. Ya, ini udah 31 nih. Udah 50% nih ya. 31 ya. Udah 50%. Oke. Kita akan maju ke materi berikutnya yang bagian B dengan melihat video ya. Jadi supaya anak-anak tidak mendengar suara saya melulu ya, mungkin suara saya membuat ngantuk ya, jadi saya coba dengan suara Bapak Ibu guru dari sekolah lain supaya anak-anak tidak mengantuk. Oke. 1, 2, 3, 4, Siapa main Genshin? Bapak main Genshin? Iklan. Pak, invite Pak, invite. Gendong saya Pak, saya masih AR 17 Pak. Iklan. Saya masih AR 50-an, Pak. pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu. Oh, sombong dengan gaya, karena untuk Kita ditampol. akan memulai pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua untuk minggu ini. Namun sebelumnya kita persiapkan hati kita akan berdoa terlebih dahulu. Baik, kita persiapkan hati kita anak-anak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, karena firman dan penyertaan-Mu di dalam kami memulai proses belajar mengajar pada hari ini. Ya Roh Kudus-Mu yang akan menyertai kami sehingga kami dapat mengikuti setiap pelajaran yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan doa ini sama dengan Kamu, Tuhan kami Yesus Kristus. Santo Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak sudah persiapkan bukunya, buku paket dan buku tulisnya. Kita akan sedikit mereview, ya, mereview pembelajaran kita minggu yang kemarin. Kita belajar tentang perangkat keras komputer, ya, perangkat keras komputer. Tentang alat penyimpanan, pemrosesan, dan penyimpanan. Ya, kita masuk pada alat pemrosesan dan penyimpanan, yaitu apa? Central Processing Unit atau CPU. Ya, nanti anak-anak bisa buka lagi. Ya, video yang Ibu berikan melalui Google Classroom, kapanpun anak-anak bisa akses kembali. Kalau pada saat-saat tertentu mungkin lupa atau bagaimana, silakan bisa anak-anak akses kembali video tersebut. Ya. Kemudian hari ini masih pada materi yang sama tentang perangkat keras komputer, kita akan belajar tentang antarmuka atau interface. Kemudian nanti sedikit juga Ibu memberikan pengantar tentang perangkat input dan perangkat output. Apa itu antarmuka atau interface? Ya, mungkin sesuatu yang masih anak-anak belum pahami atau jarang anak-anak mendengar. Apa sih Bu, komputer itu kok ada istilah antarmuka atau interface, ya? Tetapi anak-anak harus pelajari ini. Dengan kemajuan teknologi, pengetahuan kita tentang teknologi itu harus semakin bertambah. Jangan hanya sebatas teknologi digunakan hanya untuk main game saja. Ya, kan sayang. Perangkatnya aja canggih, tapi hanya terbatas untuk main game misalnya. Ya, walaupun memang game-game sekarang memang
Banyak game-game yang sudah bagus-bagus, bahkan canggih-canggih mungkin ya. Tetapi kembali lagi, tidak hanya sekedar menggunakan, tetapi pengetahuan kita tentang teknologi juga semakin bertambah. Oke, antarmuka atau interface. Nah, di sini Ibu sudah tampilkan. Di buku juga ada. Ya, anak-anak bisa baca itu di buku di halaman 16. Apa itu antarmuka? Antarmuka atau biasa disebut interface ada konsep bagaimana komputer dan manusia saling berinteraksi. Di sini dikatakan komputer dan manusia saling berinteraksi. Komputer di sini sebagai alat, manusia sebagai pengguna. Ya, kita ini sebagai pengguna. Saling berinteraksi. Bagaimana caranya? Ya kan? Bagaimana caranya? Kenapa kita dikatakan saling berinteraksi? Ya, tanpa kita sadari. Kemarin di awal pembelajaran atau di pertemuan pertama itu sudah sampaikan bahwa sekarang manusia sekarang tidak lepas dari yang namanya teknologi. Ya, alat komunikasi. Bangun tidur kita sudah memegang handphone misalnya. Anak-anak sudah pegang handphone. Nah, itu sama saja dengan menggambarkan bahwa interaksi antara perangkat telekomunikasi atau alat komunikasi dengan kita manusia sebagai pengguna. Ya. Tetapi kalau memang di sini masih dijelaskan adalah komputer. Ya, sebenarnya tidak hanya terbatas komputer saja. Dengan kemajuan teknologi saat ini, alat komunikasi pun fungsinya hampir sama, bahkan sudah menyerupai dengan komputer. Ya, lanjutkan. Interaksi tersebut mencakup bagaimana pengguna memberikan perintah. Nah, interaksinya berupa apa? Interaksinya berupa perintah kepada komputer. Kita sebagai pengguna ya berinteraksi dengan komputer dengan menggunakan sebuah perintah. Dan bagaimana komputer berinteraksi dengan kita? Nah, di sini bagaimana komputer menerima perintah serta menampilkan respon yang dihasilkan kepada pengguna. Ya, contoh jika kita klik open maka akan terbuka. Itu merupakan sebuah interaksi antara kita dengan komputer. Kita klik save, maka apa yang kita kerjakan pasti akan tersimpan. Nah, itu adalah garis besar gambaran tentang antarmuka atau interface. Nah, itu gambarannya. Jadi kalau anak-anak pernah baca nanti interface, apa itu interface? Sekarang sudah tahu apa itu interface. Ya, bagaimana cara kita sebagai pengguna berinteraksi dengan perangkat yang kita gunakan. Interaksinya berupa apa tadi Bu katakan? Perintah. Kemudian dari alat teknologi atau komputer akan menampilkan respon yang dihasilkan kepada pengguna. Sampai sini paham? Ya, paling tidak sudah ada bayangan apa itu interface. Ya. Nah, interface itu ada beberapa jenis. Nanti kalau Ibu tampilkan pasti anak-anak pasti seperti itu. Ya, nanti Ibu kasih contoh-contohnya. Ya, karena apa? Ibu yakin kalian sudah pernah menggunakannya, tetapi tidak tahu itu namanya apa. Ya, sudah pernah melakukan perintah-perintah itu, tetapi tidak tahu itu namanya. Ya, jadi ada beberapa jenis antarmuka yang umum digunakan. Yang pertama, di buku sudah ada, ya di halaman 16 juga. Karakter user interface. Karakter user interface atau CUI. Ya. Antarmuka yang berbentuk karakter-karakter teks sehingga komputer berinteraksi dengan pengguna
juga memberikan perintah dalam bentuk karakter teks. Jadi kalau di sini maka dikatakan karakter user interface. Berarti apa? Berinteraksinya menggunakan karakter teks. Ini biasa kita temui nanti, atau mungkin sudah ada beberapa anak-anak yang suka membuka-buka tentang bahasa pemrograman. Ya, contohnya ini. Nah, ini adalah contoh dari karakter user interface. Jadi interaksinya berupa karakter teks seperti ini. Mungkin kita tidak paham ya, tetapi kalau kita belajar tentang bahasa pemrograman, kita akan paham ini artinya apa. Ini contohnya. Ya, contoh kita atau contoh interface yang menggunakan karakter teks. Ya, oke, itu contoh CUI tadi. Yang kedua ada graphic user interface. Nah, kalau ini Bu yakin kalian sudah tidak asing lagi. Oke, apa itu graphic user interface? Merupakan antarmuka yang dikembangkan untuk menghilangkan kelemahan yang dimiliki antarmuka jenis CUI tadi. Ya, karena tadi hanya berupa karakter. Sekarang dikembangkan dengan graphic user interface, maka interaksinya ya menggunakan apa di sini? Tampilan berupa grafis di layar monitor. Ya, tampilan grafis tersebut dapat berupa icon, bar navigasi, gambar, tombol, dan lain sebagainya. Ya, dengan graphic user interface ini, pengguna memberikan perintah dengan cara memilih atau mengklik bagian tertentu dari tampilan grafis. Bisa juga kalau zaman sekarang dengan apa? Layar sentuh atau touch screen. Ya, nah ini tidak asing kan anak-anak dengan gambar ini? Pasti kalau kita buka anak-anak buka laptop, buka PC di rumah, atau buka handphone, ya. Nah, dengan graphic user interface ini kita tinggal klik mana yang kita perlukan. Kita mau gunakan contoh di sini, kita mau menggunakan Word, tinggal kita klik icon Word ini akan tampil aplikasi Microsoft Word. Ya, kemudian video, tinggal klik di sini. Nah, ini berarti adalah antarmuka atau interface yang sudah menggunakan graphic user interface. Ya, kalau yang tadi pertama hanya berupa karakter teks saja. Ya. Ibu lanjutkan lagi. Oke. Yang ketiga adalah bahasa natural. Apa itu bahasa natural? Ya, manusia dapat berinteraksi dengan komputer dengan cara berbicara. Kalau sekarang kita malas ngetik, kita akan memilih untuk berbicara atau merekam suara kita. Ya kan? Di Google juga ada. Ya kan? Di situ kalau kita malas untuk mengetik, tinggal merekam, nanti akan keluar apa yang kita bicarakan di situ. Ya. Kemudian pengguna memberikan perintah melalui kata-kata dan komputer akan memberikan respon. Selamat siang Pak, maaf saya telat Pak. Suara dalam bahasa yang dimengerti pengguna. Ya, kalau kalian bicaranya asal-asalan juga yang tidak ada di aplikasi itu ya pasti tidak akan terkeluar, tidak akan dari komputer tidak akan memberikan respon sesuai yang kalian anak-anak inginkan. Ya. Itu. Nah, ini contohnya. Contoh penggunaan bahasa natural. Salah satu aplikasi yang
yang ada saat ini di Microsoft itu namanya Cortana kalau tidak salah. Ya, Iklan Black Desert lagi. Keren, paling keren. Iklannya Black Desert. ya, Cortana namanya. Ya. Hebat ini ada iklannya. Nah, kan di sini kalau kita dengan mengklik atau memilih icon atau gambar tadi dikatakan berarti interface menggunakan apa? Graphic User Interface. Ya, tetapi kalau dengan bahasa natural seperti ini kan, dia bicara akan keluar apa yang dimau. Ya kan, handphone ini akan memberikan perintah sesuai dengan kata yang kita masukkan, yang kita akan nanti. Nah, ya, ini contohnya. Nah, bisa juga sekarang kalau mau mengirim pesan, contoh WA. Kalau mau malas mengetik terlalu panjang, hanya merekam suara saja. Ya, itu salah satu interface menggunakan dengan bahasa natural. Ya, ini. Jadi dari sinilah kita bisa melihat. Ya, yang ketiga ini adalah bahasa natural. Ya, ini contohnya. Jadi kita bicara di sini akan tampil. Ya, ini adalah videonya. Ini videonya kayaknya udah lama nih, Pak. Pakai Windows OS di HP. Jarang sekarang ada. Iya. Betul sekali. Oke ya, Ibu lanjutkan ya. Itu ada contoh dari bahasa natural ya. Dan pasti anak-anak nanti akan bertemu dengan tidak hanya ini kan contohnya Cortana saja, akan bertemu dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Oke, lanjutkan. Oke, Pak. Tunggu, ibunya kok diem aja? Coba videonya di pause. Video di pause. Mulai lagi.
Enggak juga. Atau enggak mundur. Dicepetin aja kali ya. Dimundurin, kalau dicepetin biasanya nggak berhasil. Kalau saya biasanya dimundurin sedikit aja bisa dia. Oh. Mundurin aja tuh ke apa namanya? Bagaimana komputer menerima perintah Nah. serta menampilkan respon yang dihasilkan? Udah cepetin lagi aja, Pak. Kayak Ya. yang tadi. Ya, itu gambarannya. Jadi kalau anak-anak pernah baca nanti interface, apa itu interface? Sekarang sudah tahu apa itu interface. Ya, bagaimana cara yang ada saat ini di Microsoft itu namanya Cortana kalau tidak salah. Ya, Cortana namanya ya. Nah, kan di sini kalau kita dengan mengklik atau memilih icon atau gambar tadi dikatakan berarti interface menggunakan apa? Graphic User Interface. Ya, tetapi kalau dengan bahasa native antarmuka ini banyak digunakan pada komputer yang digunakan untuk pelayanan. Selanjutnya, Oh, videonya emang tahu. begitu Pak kayaknya. Iya, emang begitu videonya. adalah menu driver. Ya. 1, 2, 3, 4. Wah, well played. Hebat mainnya. Nah, ini pasti anak juga tidak Iklan. asing. Antarmuka ini banyak digunakan pada komputer yang digunakan untuk pelayanan tertentu, seperti pada mesin ATM, mesin tiket di stasiun kereta api, atau layanan check-in di bandara. Ya, pasti sudah tidak asing. Tapi anak-anak belum tahu apa sih itu namanya. Nah, itu adalah interface atau antarmuka yang menggunakan menu driven. Ya, menu driven. Ya, ada mesin ATM, mesin tiket stasiun kereta api. Nah, yang belum pernah naik kereta api, nanti kapan-kapan kalau naik kereta api, kalian cari dulu nih mesin tiketnya. Jadi tidak perlu kita pesan tiketnya melalui loket yang biasanya. Di situ ada seperti mesin-mesin ATM yang berjejer. Nah, di situ kita bisa memesan tiket kereta atau layanan check-in di bandara. Kalau biasanya kita bepergian dengan menggunakan pesawat, kita kan check-in di counter check-in. Tetapi dengan sekarang ini, ya, fasilitas yang diberikan salah satunya check-in dengan menggunakan alat-alat seperti mesin ATM juga, itu menggunakan interface menu driver. Itu ya. Kemudian mobile user interface. Ya, mobile user interface. Apa itu ya mobile user interface? Adalah antarmuka jenis grafis yang umumnya digunakan pada layar touchscreen. Nah, hampir semua kita sekarang menggunakan alat komunikasi, pastinya menggunakan touchscreen. Ya, di perangkat mobile seperti smartphone atau tablet yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi yang ada pada perangkat mobile tersebut. Jadi, sekarang yang anak-anak gunakan misalnya telepon ini juga, ya pasti semua pakainya apa? Layar sentuh, ya kan? Pasti semua menggunakan layar sentuh. Nah, ini interface atau antarmuka yang kita gunakan adalah ini mobile user interface. Ya, handphone anak-anak itu yakin semua menggunakan touchscreen. Ya, ini contohnya. Ini sudah ada gambar-gambarnya. Kita mau pesan apa di sini misalnya, tinggal klik.
Ya, tinggal disentuh, ya kan? Sentuh dengan satu touchscreen. Ya, jadi kembali lagi ada beberapa tentang interface atau antarmuka. Nah, jadi anak-anak sudah paham dulu apa itu interface. Ya, apa tadi dikatakan interface? Interaksi antara komputer, dikatakan di sini komputer ya, walaupun sekarang dengan kemajuan teknologi alat komunikasi pun ya fungsinya sudah hampir sama dengan komputer. Ya, dengan pengguna kita manusia sebagai pengguna. Contohnya apa saja yang sering digunakan? Sudah ada, nanti anak-anak bisa ulang. Ya, bisa diulang-ulang lagi video ini. Kapan suatu saat misalnya waktu anak-anak butuh untuk belajar kembali, video ini bisa anak-anak akses kembali. Ya, itu interface. Selanjutnya kita akan masuk ke perangkat input. Ya. Sedikit Ibu ulang. Saat ini kita belajar tentang materi perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer, pertemuan pertama yang kita pelajari adalah pemrosesan dan penyimpanan. Pemrosesan contohnya adalah CPU, Central Processing Unit. Penyimpanan, ada apa? Random access memory. Ya, read only memory. Ya kan? Anak-anak sudah jawab kemarin di kuis itu. Bagi yang belum menjawab, silakan, boleh. Untuk review kita pada saat pembelajaran. Ya, silakan menjawab. Tapi di situ juga Ibu ada nilai untuk anak-anak yang sudah menjawab, pastinya sudah ada nilai untuk siswa yang memberikan jawabannya. Tapi kalau yang tidak memberikan jawabannya, ya pastinya tidak ada nilainya. Ya, jadi setiap kali ada kuis ataupun pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sharekan lewat Google Classroom, silahkan anak-anak jawab. Ya, masuk tadi adalah yang kedua selain pemrosesan, penyimpanan, kemudian ada interface atau antarmuka. Sekarang masuk ke perangkat input. Ya, perangkat input adalah perangkat atau alat yang digunakan untuk memasukkan data pada komputer. Dinamakan input, berarti alat masukkan. Ya, memasukkan data-data pada komputer. Ya, komputer membutuhkan perangkat atau alat yang bisa mendukung supaya data-data ini bisa dimasukkan di dalam perangkat pemrosesan. Nah, alat yang digunakan itu bisa dinamakan perangkat input. Di sini sudah Ibu berikan contoh-contohnya, apa saja perangkat input. Nah, anak-anak harus punya gambaran. Yang pertama pasti yang tidak asing adalah keyboard. Ya. Ini pastinya salah satu alat input yang utama adalah keyboard. Kemudian mouse. Kemudian ada lagi kamera. Ya, seperti saat ini. Ya, itu membuat video membutuhkan kamera. Supaya paling tidak anak-anak tahu wajah Ibu. Ya kan? Nah, kemudian ada mikrofon. Ya, supaya anak-anak dengar suara Ibu. Ini Ibu menggunakan mikrofon. Sehingga suara Ibu anak-anak bisa. Ya, alat apa input yang digunakan? Alat mikrofon. Kemudian ada joystick. Ini tidak asing bagi anak-anak yang suka main game. Ya, tidak asing ini dengan menggunakan joystick. Kemudian, touch tablet, ada kan? Untuk menggambar biasanya
orang-orang grafis yang menggunakan ini. Ya. Kemudian ini ada juga yang namanya scanner. Ya. Mesin scanner ini juga merupakan perangkat input. Nah, ini juga scanner. Scanner yang barcode kalau anak-anak misalnya berbelanja, handheld scanner. Ini juga merupakan alat input. Ya, alat input pada perangkat komputer. Di buku sudah dibahas, ya. Di buku sudah dibahas ada beberapa tipe juga ada. Ya, anak-anak nanti bisa baca. Kemudian mouse juga ada. Jenis-jenis mouse nanti akan disebutkan di situ. Kemudian joystick, ya. Kemudian mikrofon juga ada di sini. Di buku juga ada, ya. Kemudian kamera, webcam, atau CCTV. Nah, CCTV itu termasuk dengan perangkat input. Nah, ada tambahan lagi kalau di buku itu adalah pemindai biometrik. Ada teknologi yang menggunakan bagian tubuh manusia yang mempunyai ciri unik sebagai alat pengenal. Ya kan? Contohnya apa? Contohnya kalau di sekolah ini Bapak Ibu guru absen menggunakan fingerprint. Ya, itu juga merupakan alat input dengan mendeteksi ibu jari masing-masing orang yang sudah pastinya sudah diinput namanya. Ini digunakan sebagai itu yang dinamakan pemindai biometrik. Ada juga melalui wajah, scan wajah. Baru nanti pintunya terbuka, ya kan? Itu namanya pemindai biometrik. Nah, juga di buku sudah ada itu. Kemudian ada juga berbagai jenis sensor. Sensor ini banyak sekali ya, sensor gerak, sensor putaran, sensor cahaya, sensor jarak, sensor ultrasonik, sensor suhu, ya, masih banyak lagi yang lain. Itu nanti anak-anak bisa baca di buku paket penjelasan-penjelasan tentang atau mengenai perangkat input ini. Ya, nih, paling tidak sekarang sudah tahu gambarannya. Apa sih perangkat input? Yang pasti yang namanya input berarti memasukkan data. Alat atau perangkat yang digunakan untuk memasukkan data. Supaya apa? Supaya data itu bisa diolah, diproses. Yang memproses mana? Yang memproses adalah CPU. Ya, paham ya? Nah, sekali lagi, perangkat input ada perangkat atau alat yang digunakan untuk memasukkan data. Kalau kita tidak memasukkan data kan, komputer atau CPU akan bertanya, mana nih data yang diproses? Ya, seolah-olah seperti itu bayangannya. Ya, jadi, perangkat input namanya input, berarti memasukkan data. Perangkat yang digunakan untuk memasukkan data, itu namanya input. Nanti dari input akan diproses. Setelah diproses, setelah jadi, kita sebagai pengguna akan mendapatkan informasinya. Nah, itulah fungsi dari perangkat output. Ya. Jadi perangkat output ada perangkat atau alat yang digunakan untuk menampilkan data yang telah diproses. Menampilkan data yang telah diproses ya. Tadi kita sudah masukkan data. Selesai memasukkan data, CPU akan memproses, mengolah. Setelah diolah, perangkat output lah yang akan menampilkan data yang sudah diproses. Contoh dari perangkat output apa? Monitor pastinya ya. Monitor. Dengan monitor kita sebagai pengguna, kita sebagai user, kita akan melihat hasil yang sudah kita olah. Ya, jadi salah satu contoh perangkat output yang pertama adalah monitor. Setelah monitor, printer.
kita bisa mencetak data kita. Ya kan? Setelah printer, ada speaker. Kalau tadi Ibu menggunakan mikrofon untuk merekam suara Ibu. Sekarang anak-anak membutuhkan speaker untuk mendengar apa yang suara yang sudah Ibu rekam tadi. Ya kan? Nah, kemudian ada headphone, sama fungsinya seperti speaker. Ya. Kemudian ada juga apa di sini? LCD, ada atau proyektor. Ya, fungsinya hampir sama dengan monitor. Ya, fungsi monitor, fungsi LCD ini hampir sama. Ya. Nah, anak-anak, ini video tentang penjelasan tentang antarmuka, perangkat input dan output. Ya, perangkat input dan output ini, input tadi sudah Ibu sampaikan, anak-anak di buku ini ada tambahannya tadi biometrik, ya, pemindai biometrik, kemudian ada juga sensor yang input ya. Kemudian yang output di sini ada monitor, sudah Ibu tampilkan di sini. Anak-anak nanti bisa baca dari halaman 25. Ya kan? Kemudian printer, speaker, ya. Kemudian ini LCD atau proyektor. Ya. Nah, di sini di buku ada tambahan. Anak-anak nanti bisa baca ya di halaman 27, ya, nanti bisa dibaca itu teknologi VR, ya, virtual reality. Apa itu virtual reality? Merupakan teknologi yang membuat penggunanya dapat merasa berada di dunia maya yang disimulasikan komputer seolah-olah menjadi nyata atau 3D. Ya kan? Contoh kalau kita menonton bioskop yang 3D itu kan sepertinya seolah-olah kita ada di tempat tersebut. Ya, itulah yang dinamakan dengan teknologi virtual reality. Ya, ini pengetahuan tambahan anak-anak supaya tahu. Ya, teknologi virtual reality. Baik anak-anakku, ini ada pertemuan yang kedua. Ya. Sekali lagi, video ini ada di Google Classroom. Kapanpun ada waktu anak-anak mau belajar kembali, video itu bisa diakses. Ya, Ibu akan lanjutkan ke di kolom untuk kuis. Silahkan dan pastikan anak-anak mengerjakan setiap kuis yang diberikan. Ya, anak-anak langsung bisa di bawah itu, Ibu sudah bagikan, Ibu sudah share, anak-anak bisa langsung menguji. Dan pastikan semua mengerjakan dengan baik. Ya, anak-anak bisa kok, boleh buka baca buku kembali. Ini untuk mereview materi-materi yang sudah diberikan. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih. Salam sehat. Salam Fransiskus, Pace PP. Oke. Bagaimana? Mirip sekali dengan yang ada di buku kan? Ya. Mirip banget kan? Nah, itu saya carikan supaya anak-anak tidak terlalu kebingungan ya mencari-cari sumber yang bisa menjelaskan dari yang ada di buku. Oke, jadi diharapkan anak-anak bisa menangkap apa yang tadi disampaikan supaya nanti kita ready ya untuk ulangan. Oke, saya ada satu pertanyaan nih. Tadi Ibu tadi sudah menjelaskan sedikit. Saya ada pertanyaan yang mengenai berbagai jenis sensor ya. Berbagai jenis sensor itu di antara sensor-sensor tersebut ada 11 macam sensor ya. Mana yang saat ini sedang ngetren ya, dimanapun ada. Apa kok blur? Apa blur? Apa lagi nih? Ini ngecat apa ini si Hugo ini?
Ya, kira-kira sensor apa yang sedang booming ya, terus sedang Fendi. sensor apa? Sensor suhu. Fendi. Sensor suhu ya, betul Mungkin sekali. sensor subuh. Pak, Sensor suhu ya. sensor Jadi subuh itu sensor yang lagi trendy. ya, yang di halaman 24 itu yang ada pilihannya sensor suhu ya. Jadi kita berdiri di hadapan seperti gadget gitu, nanti dia akan keluar suhu kita berapa. Dengan kita berdiri tegak, nanti dahi kita itu ada kayak di layarnya itu ada kayak warna hijau-hijau gitu ya, atau merah, nanti suhunya kita akan keluar ya. Jadi untuk menjaga area yang akan kita masuki supaya suhu tubuh kita itu tidak tinggi ya. Apabila suhu kita tinggi, nanti kita tidak bisa masuk misalnya ke Superindo atau ke mana rumah sakit ya. Jadi belakangan ini sekarang sedang ngetren juga diminta bukti kita vaksin ya, bukti kita vaksin. Oleh sebab itu anak-anak diharapkan yang sudah 12 tahun kemarin yang sudah vaksin, sudah 2 kali vaksin, diharapkan mendownload di handphonenya aplikasi Peduli Lindungi ya. Itu sebagai syarat kalau kamu kemana-mana mau masuk suatu tempat, misalnya mau ke mall ya kan. Karena kan kalau udah 12 tahun kan berarti sudah divaksin ya kan. Berarti kan bisa ke mall ya kan. Jadi pada saat kamu cek suhu tadi itu sekaligus ada bapak atau ibu security itu akan menanyakan bukti kalau kamu sudah divaksin ya. Jadi menghindari juga akhir-akhir ini banyak kejadian penipuan ya. Jadi orang belum divaksin dia bisa beli online bilang dia sudah divaksin padahal belum ya. Jadi kalau kita bawa handphone kita sendiri, kita bisa langsung tunjukkan pada Bapak security bahwa kita sudah divaksin ya, bagi yang sudah. Kalau bagi yang belum ya belum bisa kemana-mana ya, belum bisa ke mall, karena pasti akan ditanya apa yang jika kita vaksin 3 kali atau lebih, apa lagi? Ini kenapa lagi? Apa yang terjadi? Bapak, aku sudah divaksin. Iya. Kalau untuk saat ini yang untuk 3 kali vaksin itu baru untuk nakes ya, dokter, perawat ya, atau mungkin orang-orang yang berada di sekitar rumah sakit karena memang mereka lebih sering ketemu orang ya, sering ketemu orang, kan kita nggak tahu kalau orang itu tanpa gejala ya kan, takutnya tiba-tiba dia bergejala karena ada varian yang COVID itu yang tanpa gejala, tahu-tahu kita tertular ya, jadi harap berhati-hati. Jadi khusus untuk nakes itu memang 3 kali ya, jadi supaya dia lebih tahan terhadap penularan. Ya, itu tadi. Oke, baik. Sekarang saya menarik juga ya, ini ternyata ada webcam, ada CCTV. Untuk CCTV ini sangat berfungsi ya. Kebetulan di sekolah kita itu setiap kelas itu ada CCTV. Jadi apabila ada anak-anak misalkan nih pas waktu istirahat itu bertingkah aneh-aneh, Bapak Ibu guru nggak usah ke kelas ya, tinggal lihat CCTV ya kan, tinggal di di Zoom ya kan. Oh ini anaknya ini bikin ini, nah ketahuan ya kan, dan tidak bisa mengelak. Pernah waktu itu digunakan waktu belum ada COVID ya. Jadi
anaknya nggak ngaku, pas setelah ditunjukkan hasil rekaman CCTV dia tidak bisa mengelak ya, karena terekam dengan jelas ya. Saat waktu belum pandemi juga saya memanfaatkan CCTV sebagai pemantau pada saat pulangan ya. Jadi saya mengarahkan anak-anak menghadap ke arah CCTV ya. Jadi ada bukti kalau misalkan ada anak yang berbuat curang ya. Jadi CCTV itu merekam kejadian-kejadian yang negatif ya, terutama yang negatif. Jadi mungkin ada anak-anak yang iseng lah ya, bercanda apa gimana, itu bisa terlihat di situ ya. CCTV. Oke, baik. Kemudian kita ada yang namanya, tadi Ibu tadi mengatakan mikrofon ya. Kita juga ada mikrofon ya, karena waktu itu lab komputer kita juga dipakai untuk UNBK ya. Jadi SMA itu supaya sehari selesai itu memakai 2 lab, jadi lab SMA dan lab SMP. Untuk pelajaran Inggris, bahasa Inggris itu ada mikrofon ya, jadi soalnya itu listening. Jadi mau nggak mau setiap PC itu dipasangkan mikrofon, jadi soalnya itu listening, jadi langsung bisa menjawab ya. Itu untuk mikrofon. Kemudian yang input ya, untuk keyboard kondisi lab kita itu memang harus segera diremajakan, dalam arti perangkatnya diperbaharui ya, apalagi sudah hampir kurang lebih 2 tahun ini tidak ada kegiatan ya. Jadi ya mau nggak mau kalau nggak ada kegiatan kan mesti dijaga ya. Sementara sebelum pandemi kan sudah sering dipakai sama kakak-kakak kelas, itu kan kondisinya sudah tidak maksimal lagi ya. Jadi ya nggak mau ya harus diganti ya, karena banyak memang dari keyboard dan mouse itu agak rusak ya, kurang berfungsi. Jadi mau nggak mau memang harus ada yang namanya peremajaan, dalam arti diganti ya, diganti yang versi baru, termasuk LCD-nya juga, LCD monitornya juga diganti, CPU diganti, keyboard, mouse ya, karena sesuai dengan kemajuan zaman ya kita harus mengikuti walaupun dalam masa pandemi ya. Oke, baik. Kemudian kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit ya. Ya kan? 12.55. Saya mau cek lagi nih yang tadi nih. Yang Yang tugas. Apakah sudah ada kemajuan? Wow. Sudah 44 anak ya. Sudah 44 anak. Saya tidak mau ada tugas. Ya. Sudah 44 anak, yang belum tinggal 18 ya. Ini yang menjadikan pertanyaan. Yang 18 ini kemana ya? Karena harusnya sudah mengumpulkan. Tapi kok belum. Ini siapa ini? Kok dia kok diketik ya? Siapa ini? Jonathan kok diketik ya? Ada anaknya nggak? Jonathan 7A. Jonathan. 7A 11 Jonathan. Ini kok dia di layar. Oh ini yang tadi ya. Ini yang tadi nih. Bukan yang ini Jonathan yang dikirim. Sepertinya Jonathan pertemuan kemarin tidak hadir ya. Oke, ini saya beritahu Jonathan, yang dikirim itu bukan yang ini. Kamu bisa lihat di judulnya di GC itu uji pemahaman ya. Saya singkat UP ya. UP itu uji pemahaman, halaman 15 ya. Tulis isinya saja. Ya, setelah selesai difoto lalu dikirim ke GC ya. Ini saya bacakan ya, 18 anak dari 7A yang belum. Alex ya, Devani, Eugenia Anabel,
Genoveva, Hansen, Jonathan, Nicholas, Patricia, 7B ya, Patricia, terus Daryl, terus Kellen Celestine, terus Marvelin, terus Pui Michael. Nah, ini Pui Michael, Pui Alexander ini kenal saya ini. Theo, Vincentius ya, itu 7B. Oh, ini udah bergerak nih, udah bergerak. Udah 17 nih, udah ada yang kirim nih. Oh, ini. Iya. Ini udah masuk sini ya. Ini si Genoveva sudah ya. Sudah kirim, cuma masih nongol di ini. Belum di itu ya, apa? Mark Esdan ya. Kalau coba di Mark Esdan dulu nih. Genoveva, karena dia masih muncul di apa? Di tempat diberikan ya. Mungkin belum Mark Esdan. Tadi sampai mana tadi? 7C ya. 7C Alexander, lalu Karen, Maximilian, lalu Michelle ya. Itu yang belum ya. Oke, sudah pindah kayaknya ya. Ya, sudah pindah ya. Jangan lupa Mark Esdan ya. Itu supaya nanti masuk ke sudah membuat. Ini Jonathan salah ini, dia kirim yang foto tadi ada video ya. Ini bukan ini tugasnya, tugasnya sudah pertemuan kemarin terakhir ya, jadi hari ini hanya tinggal upload saja ya, bagi yang belum masih ditunggu. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya itu hanya 30 menit. Rencana saya akan memberikan latihan soal ulangan ya, latihan soal ulangan. Jadi untuk pertemuan selanjutnya diharapkan anak-anak mau menjawab Google Form. Ya, nanti akan saya buat apa? Latihan soalnya di GC dalam bentuk Google Form. Sebisa mungkin nanti skornya kamu bisa lihat. Skornya sebisa mungkin maksimal ya, 100 gitu ya. Siapa tahu latihan soal itu menjadi soal ulangan, karena rencana kita pertemuan selanjutnya latihan soal 1 jam kan, pertemuan selanjutnya hari ini, hari Jumat lagi kan, 2 jam, supaya bisa ulangan yang pertama ya. Jadi nanti rencananya ulangan adalah bab 1 bagian A dan bagian B ya. Jadi nanti materinya sampai yang tadi video. Oke? Yang belum ini kirim ya, ini saya pasang deadline loh. Saya pasang deadline ya, karena sudah tugas seminggu yang lalu ya. Jadi harus segera dikirim. Oke? Terima kasih anak-anak semua. Selamat siang. Sampai jumpa lagi. Salam sehat ya. Terima kasih Bapak. Oke. Ya, Pak. Terima kasih. Nanti Pak. hari Kamis ya, Michelle ya. Depan baik. Terima kasih, Bapak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, selamat siang. Terima kasih, Pak. Oke, Siang, Pak. selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Ya, selamat Terima siang. kasih, Pak. Oke. Ini biasanya masih ada yang setia nih. Selamat siang. Nah ini masih setia nih. Ini orangnya ada gak ya? Coba saya screenshot ya. Ini masih ada yang setia nih mas saya.
Oke, saya tutup ya. Tinggal Karen. Selamat siang.